Ya, halo Tribuners, selamat siang. Anda kembali menyaksikan program Live Report on the Spot edisi 31 Maret 2022. Siang ini kami akan menyajikan informasi menarik, berita faktual yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter Tribun Timur dari berbagai daerah. Bersama saya Kinan Aulia, inilah Live Report on the Spot selengkapnya. Baik Tribuners, kita beralih ke informasi pertama, datang dari Kabupaten Bulukumba, di mana banyak MPOS tak berfungsi. BPKPD Bulukumba turun tangan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Bulukumba mendatangi objek pajak yang terpasang MPOS di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pasalnya, banyak pengusaha yang tidak menggunakan MPOS sebagaimana mestinya. Olehnya itu, BPKPD melakukan kunjungan untuk melihat penyebab banyaknya pajak yang tidak terlaporkan. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung langsung bersama dengan reporter Firky Arisandi di Bulukumba. Halo, selamat siang rekan Firky. Ya, selamat siang, Kinan. Baik rekan Firky, bisa Anda informasikan usaha-usaha di mana saja yang didatangi oleh BPKPD? Ya, baik, Kinan. Jadi dapat kami laporkan sejak kemarin Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba telah mengunjungi beberapa tempat usaha di Kabupaten Bulukumba. Jadi termasuk beberapa tempat usaha yang ada di dalam kota Bulukumba itu yang menjadi target dari BPK PD hari ini. Dan kemarin Kinan juga telah dilakukan eh, kunjungan ke sejumlah usaha yang ada di kawasan destinasi wisata di Birah, karena ada banyak usaha seperti perhotelan yang telah dipasangi MPOS untuk pajak ini, Kinan. Ya, baik. Apa saja kendala sehingga banyaknya MPOS yang tidak berfungsi? Ya, baik, Kinan. Jadi berdasarkan keterangan dari Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Andi Irma Damayanti, tadi ada beberapa kendala yang diperoleh sehingga masih ada yang tidak menggunakan MPOS ini sebagaimana mestinya. Bahkan ada yang hingga menunggak hingga berbulan-bulan atau tidak difungsikan selama berbulan-bulan. Salah satu kendalanya adalah sumber daya manusia, kemudian juga ada beberapa mesin yang dianggap tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Seperti itu, Kinan. Ya, bisa Anda informasikan juga bagaimana dengan langkah ke depan yang akan dilakukan khususnya? Iya, baik. Jadi setelah melakukan monitoring yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tadi, kedepannya akan terus dilakukan upaya konsultasi terhadap seluruh usaha yang uh, ter yang terpasang MPOS. Jadi ke depan upaya-upaya komunikasi itu akan digencarkan untuk agar tidak terjadi miskomunikasi antara pihak keuangan dan juga dari usaha-usaha, karena selama ini ada beberapa kendala yang sebenarnya terjadi itu tidak terlapor ke dinas terkait, sehingga alatnya dibiarkan tidak berfungsi, sehingga kedepannya dinas terkait tadi akan mengaku untuk terus mengontrol dan juga membuka ruang-ruang komunikasi terhadap pengusaha untuk berkonsultasi terhadap penggunaan dari MPOS ini, Kinan. Rekan Firky Arisandi, terima kasih untuk laporan lengkap Anda. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan Sekretaris BPKPD Bulukumba, ada Bapak Andi Irma Damayanti Untung. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi begini Pak, ini dalam rangka upaya kita untuk memaksimalkan pendapatan yang ada di Kabupaten Bulukumba terkait dengan target pendapatan pajak dan retribusi. Nah, salah satu upaya yang kami lakukan adalah bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan, salah satunya monitoring terhadap evaluasi penggunaan aplikasi pajak melalui MPOS dan TMDD. Nah, ini yang kita pantau sekarang dulu hanya untuk yang objek pajak yang menggunakan aplikasi tersebut. Saat ini masih dari tahap itu, bagaimana objek pajak itu terhadap penggunaan aplikasi tersebut. Kita pantau,
kita telusuri apa penyebab penggunaannya tidak maksimal, apa alasannya, itu yang kita telusuri. Kalau misalnya aplikasinya bermasalah, kita datangkan operator-operatornya yang bisa mengatasi masalah di objek pajak, sehingga harapannya ke depan objek pajak bisa maksimal menggunakan alat ini dan pencapaian target pendapatan bisa kita capai dengan maksimal. Bu, ini pemasangan alat e-posnya itu sudah berlangsung berapa lama, Bu? Sebenarnya ini sudah lama dilaksanakan. Ada 52 objek pajak yang dilakukan pemasangan, yaitu retribusi objek pajak hotel dan restoran utamanya sekitar 52. Cuman dalam pemakaiannya kita upayakan maksimal pemakaiannya oleh objek pajak. Nah, ini yang kemarin yang kita terus pantau karena ada beberapa objek pajak yang masih belum maksimal atau malah kadang-kadang juga tidak digunakan. Jadi kita turun untuk melihat apakah betul-betul tidak digunakan karena aplikasinya memang bermasalah atau apa kendalanya. Kita upayakan tiap bulan kita akan evaluasi dan 3 bulan kita akan evaluasi dengan terkait dengan target pendapatannya. Kalau di sini, Bu, di Fajarku ini apa kendalanya, Bu? Tadi kita sudah telusuri karena kita lihat ada beberapa bulan tidak memakai. Tadi kita sudah melakukan komunikasi dengan objek pajak bahwa memang ada beberapa kendala-kendala. Yang paling utama itu adalah sumber daya manusia penggunaan terhadap aplikasi. Ini yang berganti-ganti di objek pajak. Salah satunya itu menjadi sebuah masalah, tetapi kami tidak kurang-kurang untuk melakukan pelatihan, perbaikan terhadap dengan alatnya juga. Jadi kita turun untuk melihat apa masalahnya sehingga tidak terjadi pembiaran terhadap alat-alat tersebut yang tidak digunakan, sehingga kita maksimalkan pemakaiannya setiap bulannya. Apakah hal tersebut merupakan kebocoran PAD, Bu? Kami begini, tidak melihat bahwa ini kebocoran, tetapi ada potensi-potensi yang sebenarnya bisa kita gali tapi tidak maksimal pemakaiannya. Jadi upaya itu yang kita lakukan sekarang, pendekatan juga dengan objek pajak terkait penggunaan aplikasi, memberikan pemahaman. Jadi diharapkan pendekatan itu upaya pencapaian pendapatan bisa maksimal. Oh, berarti selama pemasangan aplikasi. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Sekretaris BPKPD Bulukumba, ada Ibu Andi Irma Damayanti Untung. Dan terima kasih rekan Firky Arisandia atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners, kita beralih ke informasi berikutnya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali selesai jeda berikut.
Ya, halo Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan tentu saja masih bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kabupaten Sinjai di mana pendukung calon kepala desa Aska tolak hasil pemungutan suara ulang. Masa calon kepala desa Aska Kecamatan Sinjai, Sulawesi Selatan, Kabupaten Sinjai, di mana menolak kegiatan hasil pemungutan suara ulang atau juga PSU. Aksi penolakan itu dilakukan oleh masa calon kepala desa Aska Haji Muhammad Bahar. Mereka mendatangi kantor DPRD menyampaikan aspirasi dengan menolak hasil PSU. Mereka juga menolak panitia pemilihan calon kepala desa Aska untuk menetapkan hasil pemungutan tersebut. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan jurnalis Syamsul Bahri di Sinjai. Halo, selamat siang rekan Camba. Halo, selamat siang Mbak Kina Aulia di redaksi Tribun Timur, Makassar. Dan selamat siang pemirsa Tribun Timur dimanapun Anda berada. Baik rekan Syamba, bisa Anda informasikan mengapa dilakukan pemungutan suara ulang? Ya, baik, dapat kami laporkan bahwa pada tanggal 17 Maret lalu Kabupaten terdapat 54 desa yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa di 8 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Sinjai. Dan satu di antaranya sedang bersengketa hasil pemilihan kepala desanya, yakni Desa Aska Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, di mana salah satu calon kepala desa sedang mempermasalahkan hasil dari pemilihan desa tersebut bernama calon kepala desa Aska Andi Ihwan Usman meprotes pihak pemilihan kepala desa di desa tersebut karena menilai satu tahapan yang tidak dilalui sebelum melaksanakan pencoblosan atau pemungutan suara yang harusnya menurut aturan dari Peraturan Bupati nomor 30, pihak panitia harus menandatangani surat suara sebelum dilakukan pencoblosan atau minimal sehari sebelum pencoblosan dilakukan. Namun oleh panitia pemilihan kepala desa di daerah tersebut baru menandatangani surat suara tersebut pada hari pencoblosan itu, sehingga dinilai oleh calon kepala desa Ihwan Usman mendesak pihak panitia untuk melakukan penghitungan suara atau pemungutan suara ulang di desa tersebut karena dinilai tidak fair menjalankan aturan pencoblosan atau pemilihan kepala desa di daerah itu, Mbak Kina Aulia. Ya, baik rekan Syamba. Selanjutnya bagaimana dengan alasan panitia pemilihan desa tingkat kabupaten dalam mendorong pemungutan suara ulang? Ya, atas desakan tersebut karena calon kepala desa Ihwan Usman melakukan aksi protes hingga mendatangi kantor Desa Aska untuk meminta panitia agar segera melakukan pemungutan suara di satu TPS dari 5 TPS yang tersebar di desa itu. Dan pihak panitia kabupaten pemilihan desa menerima aspirasi itu dan mengembalikan kepada pihak panitia lokal, panitia di Desa Aska itu sendiri agar mempertimbangkan aspirasi itu atau permintaan dari calon kepala desa Andi Ihwan Usman untuk melakukan pemungutan suara ulang, sehingga pada tanggal 27 Maret lalu pihak panitia pemilihan desa Aska kembali menggelar pemungutan suara di satu TPS bernama di Dusun Hampange. Dan hasilnya berbalik dari hasil sebelum pemilihan kepala desa sebelumnya, seperti itu Mbak Kina Aulia, di mana pada hasil pencoblosan sebelumnya calon kepala desa yang unggul di daerah tersebut bernama Haji Muhammad Bahar, dan setelah dilakukan pemungutan suara ulang berbalik keadaan, yang unggul adalah Andi Ihwan Usman.
dan hasilnya sekarang ini Andi Iwan Gusman yang ditetapkan sebagai pemenang dari hasil pemilihan kepala desa di daerah tersebut. Ya, baik. Selanjutnya bagaimana dengan respon pihak calon kepala desa Haji Muhammad Bahar sampai saat ini? Ya, sejak kemarin hingga hari ini pihak Haji Muhammad Bahar menolak hasil pemungutan suara ulang tersebut dan meminta pihak panitia pemilihan desa Aska untuk tidak menetapkan dari hasil pemungutan ulang itu dan tetap berdasar pada hasil pemungutan suara pada 17 Maret lalu. Dan kemarin pada saat pihak panitia pemilihan desa Aska akan menggelar rapat pleno penetapan di kantor desa Aska sendiri, pihak dari pendukung atau massa dari calon kepala desa Muhammad Bahar mendatangi kantor desa tersebut sehingga pihak panitia pemilihan desa tidak dapat melakukan rapat pleno karena menilai situasi tidak kondusif sehingga pihak panitia meminta pengamanan penuh lalu meminta lokasi penetapan rapat pleno penetapan hasil suara terbanyak ke kantor KPU Sinjai. Seperti itu Mbak Kina Aulia. Ya, baik, terima kasih rekan Syamba untuk informasi lengkap Anda. Selanjutnya Tribuners, kita akan melihat hasil pernyataan yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan salah satu koordinator aksi, ada Bapak Hasbullah. Berikut liputannya untuk Anda. Masa sedang memasuki kantor DPRD Kabupaten Sinjai, mendesak pihak DPRD tahapan yang ada di desa menghentikan tahapan kita ini selaku penetapan hasil pencoblosan ulang di desa tersebut melalui DPRD Kabupaten Sinjai. Dan saat ini aspirasinya sedang diterima oleh anggota DPRD Sinjai. Jadi pagi ini aspirasinya baru tidak diterima. Tidak ada kewenangan kita ini selaku penerima aspirasi untuk membatalkan tahapan yang sedang terlaksana di sana tanpa koordinasi dengan pimpinan. Ya, makanya itu kami meminta dengan hormat kepada anggota DPRD agar kiranya bisa memfasilitasi kami agar bisa bertemu dengan pimpinan ataukah yang berwenang dalam persoalan ini, apakah itu bupati kah, siapa yang bisa hadir di sini untuk kalau bupati di sebelah, kalau bupati silakan ke sebelah, Pak Bupati di sebelah Pak. Sini tidak ada Pak Bupati, di sini di sebelah Pak Bupati. Jadi artinya ini aspirasi kita baru kita masukkan hari ini. Lalu sekarang siapa sebenarnya bisa diambil sebagai pimpinan? Karena kita tadi mengatakan bahwa tidak ada pimpinan. Lalu siapa pimpinannya, Pak? Jadi HB pun saya mau maaf. Kita biasanya kalau menerima aspirasi kan ada ditugaskan di sini Pak setiap hari kerja. Nah, yang menerima aspirasi tentunya hanya menerima aspirasi itu mencatat dan notulen lalu menyampaikan kepada pimpinan. Nanti pimpinan ketika ini perlu untuk ditindaklanjuti seperti ini, saya kira ini sangat perlu. Ya, maka pimpinan mengundang instansi terkait. Anggaplah kalau persoalan desa, tentu memanggil PPKD Kabupaten, memanggil Ya, itulah tadi hasil pernyataan yang telah dihimpun oleh wartawan kami. Dan terima kasih rekan Syamsul Bahri yang melaporkan langsung dari Kabupaten Sinjai, dan selamat bertugas kembali untuk Anda. Baik, Tribuners, kita beralih ke informasi berikutnya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali seusai jeda berikut.
Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan tentu saja masih bersama saya Kinada Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kabupaten Luwu, di mana makam Tandi Pau, orang pertama masuk Islam di Tanah Luwu. Tandi Pau merupakan orang Tanah Luwu pertama yang memeluk agama Islam. Saat masuk Islam, ia menjabat sebagai Madika Bua, di mana makamnya berada di Desa Tiromanda, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung bersama dengan reporter Khalid Mawardi di Luwu. Halo, selamat siang rekan Khalid. Halo Kinan. Baik rekan Khalid, bisa Anda informasikan mengenai profil ataupun juga siapa sebenarnya Tandi Pau tersebut? Jadi Tandi Pau ini Kinan merupakan pemimpin suatu wilayah di Kerajaan Luwu pada waktu itu, di mana Tandi Pau ini menjabat sebagai Madika Bua. Tandi Pau ini Kinan merupakan orang pertama di Tanah Luwu yang memeluk agama Islam, di mana Tandi Pau diislamkan oleh Datu Sulaiman, ulama yang menyebarkan agama Islam di Tanah Luwu. Tandi Pau sendiri lebih dulu memeluk agama Islam ketimbang Datu Luwu pada waktu itu, Andi Patuare. Olehnya juga itu ia diberi gelar Tandi Pau lantaran tidak menyampaikan kepada Datu Luwu bahwa ia telah masuk Islam, di mana Tandi Pau dalam bahasa Indonesia diartikan yakni tidak disebutkan atau tidak dikatakan. Jadi Tandi Pau ini masuk Islam pada akhir abad ke-16 atau ada juga yang mengatakan pada awal abad ke-17. Makamnya saat ini ada di Desa Tiromanda, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Itu Kinan. Ya, baik. Terima kasih untuk informasi Anda. Selanjutnya mungkin bisa Anda jelaskan juga bagaimana dengan kondisi makamnya sampai saat ini. Jadi kondisi makam Tandi Pau ini makamnya berada di Desa Tiromanda, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, berada di tengah-tengah perkebunan warga dan sekitar 300 meter dari perkampungan penduduk. Dari pantauan yang saya lakukan, makam ini terlihat sangat terawat, area sekitar cukup bersih. Juga area makam dipagari dengan besi keliling. Jadi kondisi makam cukup terawat menurut warga setempat, bahwa makam memang intens dibersihkan. Bahkan jika ada mahasiswa yang tengah melakukan KKN di Desa Tiromanda maupun Kecamatan Bua, selalu memprogramkan pembersihan dan penanganan makam Tandi Pau ini. Itu Kinan. Ya, bagaimana dengan antusias peziarah di sana khususnya? Jadi dari hasil pantauan yang saya lakukan menjelang bulan suci Ramadan ini, peziarah di makam Tandi Pau memang tidak begitu banyak. Namun menurut warga sekitar ada beberapa orang yang memang datang khusus untuk melakukan ziarah jelang bulan Ramadan, terutama mereka yang merupakan keturunan daripada Tandi Pau maupun keturunan daripada Madika Bua dan Kedatuan Luwu secara umum. Itu Kinan. Ya, baik rekan Khalid Mawardi, terima kasih untuk informasi lengkap Anda dan selamat bertugas kembali untuk Anda. Baik Tribuners, jangan kemana-mana, kita akan beralih ke informasi berikutnya seusai jeda berikut.
Ya, jumpa lagi bersama saya Kina Naulia kembali dalam program Live Report on the Spot. Berita selanjutnya datang dari Kota Makassar, di mana 10 rumah terbakar di Jalan Ablam Makassar. Terdata 30 kakak dan 102 korban terdampak. Sebanyak 10 rumah terbakar di Jalan Abu Bakar Lambogo atau Ablam, RT 06 RW 04, Kelurahan Barabaraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar pada Rabu 30 Maret 2022 bersekitar pukul 16.30 WITA. 9 rumah rusak berat, hancur ludes dimakan api dan 1 terdampak. Salah satu rumah yang terbakar ialah rumah Ketua RT 06 atas nama Suryani Jalil. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan reporter Wahyudin di Makassar. Halo, selamat siang rekan Wahyu. Selamat siang rekan Kinan di studio dan Tribuners dimanapun berada. Baik rekan Wahyudin, bisa Anda informasikan mengenai kejadian ataupun juga kronologi kebakaran? Baik, rekan Kinan dan Tribuners, dapat kami laporkan bahwa telah terjadi kebakaran di Jalan Abu Bakar Lambogo atau Ablam, tepatnya di RT 6 RW 4, Kelurahan Barabaraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Tepatnya sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Nah, tidak ada yang mengetahui pasti dari mana awal kebakaran ini. Namun berdasarkan keterangan saksi yang juga ketua RT di sana yaitu Ibu Suryani Jalil mengatakan saat itu berada di luar rumahnya. Ia hendak masuk ke rumah untuk mengambil gas, tabung gas, namun tiba-tiba dari rumah sebelah sudah meluap api. Nah, diketahui bahwa di beberapa rumah tersebut memang kosong. Namun kata Suryani, di rumah yang asal api tersebut pemiliknya sedang mandi, sehingga pada saat terjadi kebakaran pemiliknya tersebut juga langsung keluar bersama anaknya yang dimandikan. Nah, dari kejadian tersebut 10 rumah terbakar, 9 diantaranya yang habis dan 1 yang terdampak. Begitu rekan Kinan. Baik, berapa jumlah korban yang terdampak sampai saat ini? Ya, baik rekan Kinan dan Tribuners dimanapun berada. Dari 10 rumah yang terbakar tersebut ada 30 kepala keluarga. Dan dari 30 kepala keluarga itu ada 102 jiwa. Namun kata ketua RT di sana bahwa dari 102 tersebut, beberapa diantaranya tidak berada di lokasi karena umumnya pekerja dari atau yang tinggal di rumah tersebut merupakan buruh bangunan sehingga beberapa keluar kota untuk bekerja, tetapi terdata sebagai kartu keluarganya di daerah tersebut. Jadi dari 102 orang itu beberapa juga ada anak kos, jadi hanya 26 kepala keluarga yang menetap di sana dan 4 kepala keluarga lainnya merupakan anak kos-kosan. Di antaranya 6 orang, di antaranya 12 bayi, ada 12 balita dan 4 di antaranya lansia. Begitu rekan Kinan. Baik, menanggapi kebakaran ini apa yang sedang akan dilakukan oleh pemerintah khususnya? Ya, baik rekan Kinan, pasca kebakaran Dinas Sosial Kota Makassar langsung mengunjungi kepala dinas, langsung berkunjung ke lokasi dan memantau. Pihaknya ingin mendata terlebih dahulu jumlah korban, mendata secara pasti untuk diberikan bantuan seperti dapur umum dan peralatan lainnya. Namun pas malam hari juga dari BPBD Provinsi Sulawesi Selatan juga langsung mengantarkan 20 paket shelter kit yang terdiri masing-masing 1 terpal, 1 kasur, dan juga 1 karpet. Jadi total bantuan dari BPBD Sulawesi Selatan tadi malam itu ada 20 paket. Begitu rekan Kinan. Ya, baik, terima kasih rekan Wahyudin untuk informasi lengkap Anda dan selamat bertugas kembali untuk Anda. Baik, Tribuners, kita beralih ke informasi berikutnya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali seusai pesan-pesan berikut.
Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot. Tentu saja masih bersama saya, Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kabupaten Jeneponto, di mana vaksinasi massal di Jeneponto Bin Sulsel sediakan paket minyak goreng 300 liter ke peserta, di mana Badan Intelijen Negara BIN daerah Sulawesi Selatan melaksanakan vaksinasi massal. Vaksinasi massal berlangsung di lapangan Pasamaturukan, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, di mana vaksinasi massal yang dilaksanakan BIN Sulawesi Selatan bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Jeneponto. Ia menargetkan capaian vaksinasi yang dilakukan sebanyak 300 orang. Bagi masyarakat yang mengikuti vaksinasi massal akan mendapatkan minyak goreng yang sudah disediakan. Minyak goreng yang disediakan dalam kemasan per liter itu akan diberikan kepada peserta vaksin. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan reporter Rakib di Jeneponto. Halo, selamat siang Rakib. Ya, selamat siang Kinang di studio. Baik rekan Rakib, bisa Anda informasikan berapa target capaian vaksinasi BIN Sulsel di Kabupaten Jeneponto? Ya, terima kasih Kinang di studio. Hari ini saya akan melaporkan terkait dengan vaksinasi massal yang digelar oleh Badan Intelijen Negara Sulawesi Selatan, yang dimana vaksinasi massal ini terlaksana di Tribung Lapangan Pasamaturukan, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Nah, untuk target vaksinasi sendiri yang dilaksanakan BIN Sulsel ini ada 300 orang, tetapi dari 300 paket yang disediakan untuk 300 orang itu tidak cukup karena banyaknya peserta vaksin yang ikut serta melakukan vaksinasi yang digelar oleh BIN Sulsel. Nah, untuk vaksinasi massal yang digelar juga ini didominasi oleh masyarakat dari luar wilayah, dari luar Kecamatan Binamu, dan banyak juga ASN yang mengikuti vaksinasi massal yang digelar oleh BIN Sulsel. Seperti itu, Kinan. Ya, baik. Berapa liter minyak yang diberikan kepada peserta vaksin khususnya? Nah, untuk peserta vaksin sendiri diberikan satu orang itu 1 liter minyak bagi yang mengikuti vaksinasi massal yang digelar BIN Sulsel. Nah, dengan cara itu peserta vaksinasi harus melalui dulu tracking seperti pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi yang digelar oleh BIN Sulsel. Nah, setelah itu bukti vaksin sendiri itu diperlihatkan kepada panitia atau Dinas Kesehatan untuk diberikan minyak goreng 1 liter. Seperti itu, Kinan. Baik, berapa hari berlangsung pelaksanaan vaksinasi yang digelar BIN Sulsel di Kabupaten Jeneponto ini? Nah, untuk vaksinasi yang digelar oleh BIN ini tidak menentu, tetapi setelah kegiatan vaksinasi massal yang digelar di lapangan Pasamaturukan itu akan berlanjut besok, tetapi dengan lokasi yang berbeda, dengan target juga yang berbeda. Nah, untuk informasi yang sempat saya himpun tadi dari BIN Sulsel, bahwa kegiatan vaksinasi BIN Sulsel itu akan berlangsung besok di Rumah Tahanan Kelas 2 Kabupaten Jeneponto, dan dia menarget itu para tahanan untuk melakukan vaksinasi booster, dan dia menarget sebanyak 300 orang. Dengan peserta yang mengikuti vaksinasi itu akan diberikan baju muslim atau baju koko. Seperti itu, Kinan. Ya, baik rekan Rakib, terima kasih untuk informasi lengkap Anda. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan BIN Sulsel. Ada Bapak Muhammad Yusuf Siki. Berikut liputannya untuk Anda. Binda Sulsel melaksanakan vaksinasi massal bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Jeneponto. Ya, kami gandeng juga
dari TNI dan Polri, dari Polres Jeneponto dan Kodim 14 25 Jeneponto untuk kegiatan vaksin massal ini dengan target 300 orang. Berkaitan dengan vaksinasi massal ini, kami menyiapkan minyak goreng berupa minyak goreng sebanyak 300 liter untuk masyarakat. Kebetulan ini kita momen menjelang memasuki bulan Ramadan, sehingga masyarakat dengan mudah dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Alhamdulillah kita lihat antusias masyarakat juga bukan hanya dari lansia maupun remaja, tapi dosis 2 untuk anak-anak juga ada. Kemudian dari pihak pemerintah daerah juga, dalam hal ini ASN juga turut hadir dalam pelaksanaan vaksinasi massal ini. Ya, itulah tadi hasil wawancara yang telah dihimpun oleh wartawan kami. Dan terima kasih rekan Rakib untuk informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Live Report on the Spot setiap harinya pukul 14.00 hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Dan saya juga mengingatkan kepada Tribuners untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan jangan lupa melakukan vaksinasi. Saya Kinan Aulia, mewakili kru yang bekerja, pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.